Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada pagi hari ini ya, hari Jumat tanggal 25 Juni ya 2021. Tepatnya ini sekitar pukul setengah 10 pagi kawan ya. Suasana agak redup ya. Matahari tidak bersinar begitu terang ya, sayup-sayup sedikit agak mendung ya, karena memang hampir setiap hari di daerah kami, barangkali di daerah Anda semuanya juga sering terjadi hujan di akhir-akhir ini. Ini kita akan mencoba membongkar kawan ya, tanaman yang sekiranya nanti kurang lebih kita tanam dengan jarak yang agak dekat ya, dengan tanam jarak yang agak dekat. Kira-kira nanti hasil umbinya adalah seperti apa kawan ya. Ini adalah sebagai gambaran ya, bahwa nanti ketika kita rencananya ya membongkar kalau membongkar, kita nanti rencananya musim depan itu kita akan tanam sangat rapat kawan ya, dengan jarak kurang lebih ya sekitar 10 sampai 15 cm kawan ya, 10 sampai 15 cm. Nah, ini adalah umbi pertama kawan. Kita cari lagi kira-kira jarak yang lainnya yang tanaman yang lainnya yang terdekat itu sejauh mana. Nah, ini juga ada ya. Karena pada hakikatnya ketika kita ingin menanam porang ya dengan sistematika tertentu ya, apalagi kalau kita ingin menghemat biaya pengeluaran ya, tentunya adalah kita harus tanam secara sistematis kawan ya. Tanam secara sistematis yang mana adalah kita pisahkan, ada lahan pembibitan yang kita tanam dengan jarak dekat. Kemudian juga yang kedua ada lahan untuk pembesaran umbi ya. Pembesaran umbi itu jaraknya ya ideal kurang lebih 25-30 cm. Nah, tentunya hal itu nanti akan memangkas biaya kawan. Nah, ini juga ya umbi ketiga, kita memang tanamnya jarak lumayan dekat kawan ya, lumayan dekat. Ini tanahnya pun, nah ini di sini juga ada. Kita coba buka yang ini. Kalau yang ini cukup besar ya. Kalau yang ini cukup besar, lumayan. Ya, kita memang tanamnya jarak dekat kawan ya, jarak dekat. Ya, karena harapannya ya dengan jarak dekat tersebut kita dapat ada hasil yang signifikan, yaitu berupa tanaman ya atau bibit yang nanti akan kita tanam di lahan yang lebih luas lagi. Nah, kita cari lagi. Nah, ini juga ada ya. Ini agak panjang, agak lonjong. Padahal kita tanam itu sih tidak terlalu dalam kawan ya, tidak terlalu dalam. Akan tapi biasanya hal semacam ini itu bisa saja terjadi adalah karena tanaman tersebut mau mati ya, mau dorman, kemudian segar kembali ya. Artinya pada bagian umbi yang bawah ini adalah hasil umbi yang dulu menjelang mau mati ya, atau fase batas dia mau mati atau mau dorman. Kemudian yang atas dia tumbuh lagi ya, tumbuh lagi. Nah, kemudian menjadi umbi yang semacam itu. Di sini ada, ini kurang lebih di sini juga ada, jaraknya hanya sekitar 10 atau 15 cm kawan. Ya, kita coba bongkar yang ini. Yang ini mana umbinya? Ini seharusnya ada di sini. Oh, ada. Nah, ini juga lumayan ya. Jarak sekitar paling 15 ya, 15 cm. Ini ada umbinya. Kita cari lagi. Oh, ini ada sini. Ini juga cukup besar ya. Cukup besar walaupun umbinya rusak kawan ya. Ini entah dimakan apa, ini rusak.
kita coba lagi, cari lagi ya, kita coba cari lagi. Memang hasil itu tidak rata ya, tidak rata. Ini hasilnya segini, tapi dulu input bibitnya memang tidak rata kawan ya. Ini di sini juga ada ya. Kalau kita tanam jarak dekat ya, jarak dekat, kemudian kita dari katak mini ya, katak mini itu kita memang targetnya hanya 1 sampai 2 on saja kawan ya, 1 sampai 2 on saja. Nah harapannya adalah ketika 1 atau 2 on itu kita bongkar ya, kemudian kita tanam di lahan pembesaran, itu harapannya ya nanti dapat hasil umbi kurang lebih ya sekilo sampai 2 kilo. Nah itu pernah kita paparkan ya, bahwa menanam pebibitan ya untuk lahan nanti pembesaran di 1 hektar sebenarnya hanya butuh lahan kurang lebih hanya sekitar 2000 meter persegi kawan ya. Kita hanya butuh lahan sekitar 2000 meter persegi. Ini juga ada, agak susah, agak dalam. Dapat ini juga ada. Ini rencananya yang bibit-bibit kecil-kecil semacam itu ya, sekilo isi 2, sekilo isi 3, bahkan sampai yang terkecil semacam ini kurang lebih ini isi 20. Nanti harapannya ya kita jual dalam bentuk bibit umbi kawan ya, harapannya kita jual jadi bibit umbi. Nah ini juga ada kecil ya, kecil. Kita cari lagi, tanahnya lumayan gembur, pakai tangan itu sudah bisa ya, pakai tangan pun bisa, karena lahannya kita gemburkan dulu, pupuknya dasar juga tercukupi kawan. Nah ini ya kecil juga. Yang kecil-kecil semacam itu dulu kurang lebih pakai bibit ya, kata isi 1000-an kawan ya, 1000-an. Karena kita tanam yang di lahan ini adalah lahan naungan ya, pernah kita bongkar, kita padukan ya. Yang di lahan terbuka itu kurang lebih hasilnya bisa 2 on ya, sampai 3 on. Sedangkan kalau yang di lahan naungan semacam ini memang hasilnya lebih kecil kawan ya, hasilnya lebih kecil. Karena seolah-olah gini, kalau kita ibaratkan adalah sebuah rumah tangga kawan ya, rumah tangga, nutrisi yang kita inputkan ke lahan itu banyak ya, banyak, akan tapi karena sinar mataharinya kurang, sehingga yang terjadi adalah seolah-olah makanannya banyak, stok makanannya banyak, tapi tidak bisa memaksanya secara maksimal. Karena seperti yang kita tahu bahwa ketika kita menanam porang di lahan naungan ya, dan kemudian secara biologi bahwa untuk memproses makanan yang nanti akan diedarkan ke seluruh tanaman itu butuh yang namanya proses fotosintesa kawan. Ketika proses fotosintesa itu tidak berlangsung secara maksimal ya, tentunya adalah makanan-makanan yang diperoleh oleh akar itu tidak dapat serap secara maksimal, tidak bisa dimasak secara maksimal, dan kemudian tidak dapat diedarkan ke seluruh tubuh tanaman kawan. Nah ini di sini tadi ada ya, di sini tadi ada, ini juga ada. Nah ini menandakan bahwa ketika kita tanam jarak dekat pun ya kurang lebih ini sekitar 2 on ya, 2 on, yang ini 1,5 on, itu pun masih ideal kawan ya, dengan jarak hanya 10 cm semacam ini pun masih ideal.
artinya masih menghasilkan umbi yang ukurannya cukup besar, yaitu sekitar 2 on. Nah, ini menjadikan pembelajaran untuk kita ya. Barangkali ya kita hanya memberikan gambaran saja. Barangkali nanti mau tanam dengan menggunakan metode semacam ini juga boleh, silakan. Yaitu kita buat lahan pembibitan, kemudian kita siapkan lahan pembesaran. Nah, kalau nanti ya model tanamannya semacam itu, insya Allah nanti setiap tahun panen kawan ya. Setiap tahun panen. Karena apa? Contoh, berarti kita hanya butuh lahan sekitar 1 hektar 2000 meter persegi. Yang 2000 meter persegi kita tanami jarak dekat ya, kurang lebih isi sekitar barangkali 100.000 tanaman ya. Atau barangkali ya kalau untuk lahan 1 hektar yaitu 70.000 tanaman ya. Itu kemudian kita tanam 1 musim. Kemudian setelah 1 musim, umbi-umbi yang semacam ini ya, hasil dari pembibitan ini dibongkar ya, kemudian tanam di lahan yang 1 hektar. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah ditanam di lahan yang 1 hektar, kemudian lahan yang 2000 tadi kita tanam dari katak mini lagi kawan ya. Berarti nanti setelah itu hampir setiap tahun panen kawan ya. Artinya yang lahan 1 hektar itu adalah untuk umbi produksi, kemudian yang 2000 meter persegi adalah untuk lahan pembibitan. Nah, itu nanti hampir setiap tahun panen ya, panen lahan sekitar 1 hektar tadi ya. Nah, itu nanti otomatis akan memangkas biaya kawan ya, akan memangkas biaya ya. Agak kecil, nggak apa-apa. Nah, ini adalah cara kami ya untuk menyiapkan bibit yang akan kita tanam di lahan untuk pembesaran ya. Kita siapkan di mana lahan yang semacam ini ya, ditanam secara jarak dekat, dan kemudian nanti di mana pada akhir periode turman kita bongkar umbinya, kita tanam di lahan pembesaran. Hal itu tentunya nanti akan memangkas biaya kawan. Nah, dan setiap tahun pun nanti kita akan panen umbi produksi. Nah, barangkali cukup ini testimoni pembongkaran umbinya ya, karena tidak menggunakan alat tentunya sungguh memakan tenaga kawan ya. Ini kita bongkar yang sebelah sini, kita lihat apakah ada tidak nampak. Oh, sini ada. Nah, ini ya lumayan 2 on. Nah, ini adalah umbi-umbi yang kita hasilkan ya. Kita hanya sampling tadi, membongkar jarak sekitar 1 meter ya, 1 meter panjang bedengan. Ini hanya kita sampling tadi, kurang lebih dapat umbi sebanyak ini. Alhamdulillah. Nah, nanti kapan-kapan gampang dilanjutkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pembongkaran umbi yang ada di lahan ini kawan ya. Ya, ada pun kadang beberapa ya ada yang habis rusak semacam ini ya, yang rusak. Ya, ini juga rusak umbinya ya, umbinya juga rusak ya. Kadang-kala ada yang menemukan semacam itu ya, umbinya rusak kawan ya. Itu bagian dari dinamika kita menanam porang, bahwa biasanya kalau kita membuat RAB itu sekitar
berapa 10 hingga 15% itu kita anggap adalah rusak atau mati. Nah, ini adalah hasil umbi yang baru kita bongkar kawan ya. Kita bongkar ya, ada yang gede, ada yang kecil ya, panjang. Ini juga ada yang kecil, beragam. Karena dulu input bibitnya juga tidak sama rata kawan ya, tidak sama rata. Waduh ya, input bibitnya tidak sama rata sehingga hasilnya juga agak berbeda-beda. Nah, demikian dulu kawan. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Agak berkeringat juga ya. Demikian dulu, terima kasih yang sudah like, subscribe, ataupun share video-video yang ada di dalam channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.